Bayi untuk Sang CEO episode 20. Mobil Satria akhirnya sampai di halaman rumah keluarga Adiraja. Dia memang sengaja mengantarkan Naya pulang terlebih dahulu dan mengatakan bahwa dia akan mengantar Melisa setelahnya. Padahal tentu saja Satria akan pulang ke apartemennya dengan Melisa setelahnya. "Kakak beneran ya antar Melisa sampai rumah?" Naya masih khawatir kalau kakaknya tak menepati janji dan hanya menurunkan Melisa di halte terdekat. Ini sudah malam, jelas kendaraan umum mungkin sudah tidak ada yang beroperasi lagi. Lagian kamu, Mel, kenapa sih nggak nginep sini aja? Maaf, Nay, aku belum pamit sama ibu. Melisa berbohong. Naya menghela napas panjang. Ya sudah kalau gitu. Kemudian Naya menatap ke arah Satria. Kak Satria juga masih tinggal di apartemen. Iya, soalnya masih harus sering lembur. Tapi nanti tinggal di rumah lagi kan, Kak? Tanya Naya kemudian. Iya, kakak janji akan pulang ke rumah kalau semua urusan sudah selesai. Naya kembali menghela napas panjang. Ya sudah kalau gitu. Naya melepaskan sabuk pengamannya, kemudian dia turun dari dalam mobil Satria. Setelah itu, mobil Satria akhirnya melesat, meninggalkan area rumah keluarga Adiraja. Keadaan di dalam mobil menjadi hening dan dingin. Melisa tidak membuka suaranya sedikit pun, begitupun dengan Satria. Melisa masih mencoba mengendalikan perasaannya atas apa yang tadi sudah dia saksikan tentang Satria dan Fiona. Dadanya masih terasa sesak dan ada rasa sakit di hatinya. Melisa tidak tahu datang dari manakah rasa sakit itu. Akhirnya, sampailah mereka di apartemen Satria. Satria keluar begitu saja dari dalam mobilnya. Pria itu berjalan cepat meninggalkan Melisa menuju ke unit apartemennya. Melisa yang melihatnya seperti melihat bahwa Satria sedang marah terhadapnya. Kenapa? Bukankah seharusnya dia yang marah karena telah melihat Satria berciuman dengan perempuan lain? Sampai di dalam apartemen, Melisa melihat Satria menuju ke area dapur untuk mengambil minum. Melisa tak mungkin mengikutinya, karena itulah Melisa berinisiatif untuk segera menuju ke kamar Satria. Dia ingin membersihkan diri, lalu mengganti pakaiannya agar bisa segera tidur. Namun, ketika Melisa sedang mencari baju gantinya, Satria sudah berdiri di belakangnya. Pria itu tiba-tiba saja memeluknya dari belakang, membuat Melisa membeku seketika di tempatnya berdiri. Bibir Satria kemudian mendarat pada leher Melisa, menggendusnya, kemudian mengecupnya dan meninggalkan jejak basah di sana. Setelah puas, Satria kemudian membalikkan tubuh Melisa, membuat Melisa kini menghadap ke arahnya seketika. Satria lalu meraih telapak tangan Melisa, menggenggamnya, kemudian menaruhnya di dadanya, sedangkan tangannya yang lain dia rentangkan, membuat posisi mereka kini seperti orang yang sedang berdansa. Ya, Melisa baru sadar ketika Satria mulai menggerakkan tubuh mereka berdua. Satria sedang mengajaknya berdansa, tanpa iringan musik, tanpa suara, dan tanpa ada orang yang melihat mereka. Apa maksud pria ini? Lalu tak lama, Satria menghentikan aksinya.
Dia menatap Melisa lekat-lekat sebelum berkata, "Apa kamu pikir suamimu tak bisa berdansa hingga kamu mengajak dansa pria lain?" Tanya Satria dengan nada menyindir. Melisa menatap Satria dengan tatapan penuh tanya. Satria pasti sedang ingin membahas tentang dansanya dengan Tommy tadi. Melisa bukanlah orang yang mengajak Tommy berdansa. Lagi pula, tidak mungkin jika tadi Melisa mengajak Satria berdansa. Apa kata Naya? Dan apa juga kata Fiona yang merupakan kekasih Satria? Karena itulah, Melisa bingung dengan perkataan yang terdengar seperti sebuah sindiran dari Satria itu. Aku tidak mengajak dansa siapapun. Kamu berdansa dengan pacarmu itu. Dia yang mengajak, dan aku hanya menerima ajakannya. Melisa akhirnya berkata jujur. Wow, bagus sekali. Seorang perempuan yang sudah bersuami berdansa dengan mantan kekasihnya. Tapi orang-orang tak melihatku sebagai seorang perempuan yang sudah bersuami. Melisa memberanikan diri mengucapkan kalimat itu. Ya, dia memang sudah sedikit lelah dengan tuduhan-tuduhan tak masuk akal yang dilemparkan oleh Satria kepadanya. Dengan spontan, Satria meraih dagu Melisa, kemudian mengangkatnya, hingga kini wajah Melisa mendongak menghadap ke arah Satria yang posturnya memang lebih tinggi daripada dirinya. Kamu benar-benar perempuan murahan, Melisa, dan akan kutunjukkan padamu bagaimana murahannya dirimu. Setelah kalimatnya itu, Satria segera menyambar bibir Melisa, melumatnya dengan panas dan dengan kasar. Melisa dengan spontan menolaknya. Dia tak suka diperlakukan seperti itu oleh Satria. Sekuat tenaga Melisa mendorong Satria hingga ciuman Satria terlepas dan tubuh mereka memiliki jarak. Satria menatap Melisa dengan marah. Dia tidak suka saat Melisa berani menolaknya dan juga melawannya seperti ini. Sedangkan Melisa mencoba agar Satria tidak memperlakukannya dengan semena-mena. Tolong, kita bisa melakukannya dengan baik-baik seperti sebelum-sebelumnya. Melisa masih mencoba untuk menjaga jarak dari Satria. Satria sedikit tersenyum miring. Sayangnya, aku sedang tak ingin melakukannya dengan cara baik-baik, ucap Satria penuh arti sebelum dia berjalan cepat menangkap tubuh Melisa, kemudian membantingnya ke atas ranjangnya. Melisa sempat mengerang kesakitan, tapi yang lebih menyakitkan lagi adalah ketika Satria segera meraih gaunnya, menariknya sesuka hati hingga gaun yang dikenakan Melisa robek. Satria seolah-olah tak peduli dengan apa yang dia lakukan. Yang dipedulikan Satria saat ini hanya keinginannya untuk memberikan hukuman pada Melisa. Jangan Satria, jangan. Melisa hanya bisa melirih ketika Satria mulai mencabik-cabik kehormatannya sesuka hati pria itu. Dini hari, Melisa masih belum tidur. Dia meringkuk di ujung ranjang sembari memeluk tubuhnya sendiri yang masih polos tanpa busana. Tubuhnya sakit karena ulah Satria yang memperlakukannya dengan kasar tak seperti biasanya. Satria seperti sedang murka, padahal seharusnya dialah yang marah setelah melihat bagaimana dekat dan manisnya hubungan antara Satria dan Fiona. Satria sendiri sudah tak ada di dalam kamar.
Setelah puas mencurahkan hasratnya beberapa kali dengan Melisa, pria itu lantas keluar, meninggalkan Melisa sendirian di kamarnya dan menangis sesenggukan karena ulah Satria. Itu lebih baik, karena Melisa memang ingin menghabiskan malam ini dengan menangis sepuasnya sampai lelah dan ketiduran. Namun, belum juga Melisa tidur, dia sudah merasakan ranjang di belakangnya melesak. Tanda bahwa Satria sudah naik ke atas ranjangnya kembali. Melisa menghentikan tangisnya. Dia tak ingin menangis di hadapan Satria. Meski Satria sudah menyakitinya, tapi Melisa tak ingin terlihat menyedihkan di mata pria itu. Tiba-tiba saja, Melisa merasakan lengan Satria merengkuh tubuhnya, membuat Melisa membeku seketika karena ulah pria itu. Satria bahkan sudah menenggelamkan wajahnya pada tengkuk dan rambut Melisa yang terurai. Napas pria itu terasa hangat dan teratur di sana, membuat Melisa kembali dibuat bingung dengan sikap Satria yang tiba-tiba berubah. Sebenarnya, manakah sosok Satria yang sebenarnya? Kenapa pria ini berubah-ubah? Kenapa pria ini membuat Melisa bingung? Keesokan harinya, Melisa bangun lebih dulu. Satria masih memeluknya dan pria itu masih tertidur pulas. Dengan perlahan, Melisa melepaskan diri dari pelukan Satria. Satria sempat menggeliat, tapi Melisa bersyukur karena pria itu tidak membuka matanya. Akhirnya, Melisa berhasil melepaskan diri. Dia segera menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Bagaimanapun juga, Melisa harus bangun dan bersiap-siap pergi ke kantor. Meski kini tubuhnya terasa remuk di beberapa bagian. Melisa menatap ke arah cermin besar tepat di depan wastafel. Dia membuka kimononya, kemudian melihat bayangan tubuhnya yang tampak menyedihkan di sana. Wajahnya sendu, matanya sembab bekas menangis. Lalu Melisa mengamati pundaknya yang terasa sedikit pedih. Rupanya, di sana tertinggal bekas luka, mungkin gigitan Satria. Melisa juga melihat lebam di pinggangnya. Ada juga tanda kemerahan di dadanya. Dan saat Melisa menatap pergelangan tangannya, dia juga baru sadar bahwa tertinggal bekas lebam di sana. Pantas saja Melisa merasakan tubuhnya seperti remuk. Satria semalam memang memperlakukannya dengan sangat kasar, berbeda dengan sebelumnya. Melisa kembali menatap ke arah cermin. Lalu dia terkejut saat sudah mendapati Satria yang rupanya sudah berdiri di belakangnya. Pria itu sudah telanjang, sama sepertinya. Dan kini, pria itu sedang menatapnya melalui bayangan cermin di hadapan mereka. Jemari Satria terulur menyingkirkan seluruh rambut Melisa ke sebelah kanan pundak Melisa. Kemudian, Satria menundukkan kepalanya. Menghadiahi Melisa kecupan lembutnya di pundak kiri Melisa. Satria seolah-olah sangat senang melakukan hal itu, mengecupi tengkuk, leher, dan pundak Melisa seperti sebuah kegemaran baru bagi Satria. Hal tersebut kadang membuat Melisa bingung. Sebenarnya, apa yang diinginkan Satria? Kenapa kadang Satria bersikap manis kepadanya, namun tak jarang juga membuatnya terluka? Apa yang diinginkan pria ini? Apa yang ada dalam pikirannya? Melisa tak tahu, dan mungkin Melisa tidak akan pernah tahu.
bersambung. Nantikan episode 21-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar nggak ketinggalan upload cerita selanjutnya. Bye-bye.